Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Awaludin, peserta Latsar CPNS Kota Bandung, Pusdikmin Polri Gelembang ke-9. Di sini saya akan menyampaikan tugas resume materi dengan bahasan komitmen mutu. Sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sebelum kita ke materi komitmen mutu, sini saya akan mengingatkan kembali bahwa ASN memiliki nilai dasar aneka. Yang pertama akuntabilitas, yang kedua nasionalis, ketiga etika publik, keempat komitmen mutu, dan kelima anti korupsi. Resume yang akan dibahas hari ini yaitu tentang komitmen mutu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjelaskan bahwa fungsi ASN ada 3. Satu, sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Seorang ASN harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan mengutamakan mutu pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional. Senantiasa menjaga kualitas, bukan hanya kuantitas semata. Komitmen mutu. Komitmen itu artinya janji seorang individu atau kelompok, kemudian mutu, kesesuaian spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama tadi efektivitas, yaitu merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian efisien ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya ada inovasi. Inovasi yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Kemudian mutu, adapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan, kesesuaian terhadap spesifikasi, harapan setiap manusia. Penerapan komitmen mutu ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mindset mutu, kemudian disiplin, terbuka pada perubahan, dan yang terakhir tanggung jawab. Kita sebagai ASN, khususnya pelayan publik, kemudian khususnya lagi bagi seorang guru pendidik, kita harus memiliki mindset mutu. Kita harus berpikir bahwa kita itu harus memberikan yang terbaik kepada peserta didik kita. Kemudian kita juga harus memiliki sifat disiplin di dalam menerapkan atau menjalankan program yang berkaitan dengan mutu tersebut. Kemudian terbuka pada perubahan. Jadi program tersebut disesuaikan dengan perubahan dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian tanggung jawab mutu tersebut bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. Karakteristik orientasi mutu. Yang pertama, mengubah mindset menuju komitmen terhadap budaya mutu. Yang kedua, meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan. Ketiga, memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Kemudian 4, beradaptasi dengan perubahan yang kondusif. Kelima, membangun kerjasama kolegial yang dilandasi keikhlasan, kepercayaan, dan kejujuran. Keenam, menampilkan kinerja tanpa cacat atau zero defect dan tanpa pemborosan zero waste. Kemudian memulai setiap hal-hal yang bisa dilakukan di dalam perbaikan mutu suatu perusahaan atau mungkin suatu organisasi dan suatu pemerintahan bisa dilakukan dengan cara seminar, kemudian pelatihan teknis, dan kemudian studi banding atau orientasi mutu. Layanan yang cepat, tepat, dan ramah.
menyampaikan update-update mulai dari misalkan metode pengajaran, mulai dari cara mengajar, tugas-tugas dan sebagainya. Kita harus membangun kultur teratur dan tertib untuk meningkatkan mutu yang baik, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Contohnya kita menerapkan budaya atau kultur tertib ini seperti antri ya, kemudian tertib saat makan, saat istirahat ya, saat mengantri di lapangan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, nilai dasar orientasi mutu yang tadi ya, ini ya, intinya sebagai seorang guru kita harus memiliki komitmen mutu. Komitmen mutu di sini artinya kita harus berjanji bersungguh-sungguh menjalankan mutu, terus bersungguh-sungguh menjaga mutu atau kualitas kinerja kita, terutama dalam melayani peserta didik, karena tadi disebutkan ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa fungsi ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik. Nah, yang kedua ini sebagai pelayan publik, tentu saja harus memiliki komitmen mutu terhadap pendidikan. Mungkin resume dari saya dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.